Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur buat kasih Tuhan atas kehidupan setiap kita, sehingga pagi hari ini kita boleh lagi bangun dalam keadaan yang baik, menikmati lagi kasih dan kemurahan Tuhan di hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita, datang pada Tuhan dalam hadirat-Nya, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan pagi hari ini, sebab begitu besar kasih-Mu Tuhan atas kami semuanya, sehingga kami pagi hari ini boleh bangun lagi dan menikmati hari yang baru Tuhan jadikan buat setiap kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Biar kiranya Roh-Mu yang kudus terus menuntun dan menolong kami, menjadi penyembah yang benar yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan
katakan tinggikan dirimu, oh tinggikan dirimu, mengatasi langit, sebab kebesaranmu, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi, oh tinggikan dirimu, haleluya, mengatasi langit, kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Biarlah segala bangsa datang menyembah-Mu, bersujud di hadapan-Mu dan mengagungkan Kau Tuhan. Haleluya, oh haleluya, ku bersyukur Tuhan, memuji nama-Mu, dan kami bersyukur dan mengagungkan Engkau Tuhan, Juru Selamat yang hidup, Tuhan yang ajaib. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian, segala keagungan untuk selamanya. Oh, rapatakan nalamaya nalamo, sikinerere analamo, sikine analalalamase. Oh, rapatakan analalalamaya sikine analamo, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, ku bersyukur menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau
tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Sebab kami yakin Kau hadir di sini dengan kuasa yang tak terbatas. Kami bersyukur memuji nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Kinalala patakana lama-lama yana masuk. Sikini yana lama-lama yana lama se. Terima kasih kiti kiri la bo. Rapatakana lama. Sikini yana lama. Sikini yana lama. Sikini yana lama. Ini ada bo. Siri bo. Sakataka la bo. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya. Bahkan kami merasakan semakin hari semakin bertambah besarnya. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Dan pagi hari ini kami boleh merasakan dan menikmati lagi kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Beri kami telinga seorang murid yang mau mendengar dan terus mau belajar, tetapi juga hati seorang hamba yang dengan setia dan tekun untuk mau melakukannya dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Halo saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Bersyukur lagi buat kemurahan Tuhan bagi hidup setiap kita, sehingga di pagi hari ini kita boleh lagi ada di dalam hadirat-Nya. Terlebih pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulaikan seluruh aktivitas kehidupan kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-19 dalam seri kitab Amsal kita setiap pagi dalam doa pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan demikian, Amsal 14 ayat yang ke-19. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Dalam terjemahan lain, The Message Bible mengatakan bahwa
Akhirnya kejahatan akan membayar upeti pada kebaikan. Orang fasik akan respek kepada umat Tuhan yang loyal. Nah, pagi hari ini saudara dikasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan lagi kepada setiap kita sebuah berkat firman Tuhan yang sangat baik dan memberkati hidup kita adalah agar dalam kehidupan kita tetaplah berbuat yang baik. Mengapa demikian? Kita akan melihat nanti pada bagian-bagian selanjutnya. Mengapa kita harus berbuat baik, tujuannya untuk apa, dasarnya apa, dan lain sebagainya. Dan kepada siapa kita mesti berbuat baik, dan kebaikan seperti apa yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan akan memberitahukan kepada setiap kita. Pada bagian pertama ini kita harus mengerti bahwa kita perlu dalam hidup ini tetap berbuat yang baik. Dasarnya dari mana? Nah, kita sebagai orang percaya, ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah dalam hidup kita mengalami kebaikan Tuhan. Nah, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, Tuhan menyatakan anugerahnya yang besar. Kita yang sebenarnya tidak layak, tapi dilayakkan untuk menerima anugerah pemberian dari Tuhan yang cuma-cuma. Itu diberikan kepada kita, penebusan, keselamatan, dan lain sebagainya. Tuhan telah menyatakan kebaikan hatinya lewat ketika memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk menebus setiap kita. Dan itu merupakan sebuah kebaikan dari hati Bapa bagi setiap kita. Dan ketika kita meresponi akan kebaikan Tuhan itu dengan kita mau percaya kepadanya, menerimanya, maka disitulah kita mengalami sebuah kebaikan dari Tuhan. Dan kemudian ketika kita sudah mengalami kebaikan daripada Tuhan itulah, maka sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang besar, maka sudah sepatutnya, selayaknya, bahkan seharusnya kita hidup dalam kebaikan dengan tetap berbuat baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah hal yang membedakan. Memang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun mereka juga memiliki standar kebaikan. Mereka juga berbuat baik, bahkan terkadang mereka mungkin jauh lebih baik dalam kebaikan dibandingkan dengan bahkan mungkin beberapa orang Kristen lainnya. Tetapi yang membedakannya adalah bahwa kita berbuat yang baik, hidup dalam kebaikan, bukan supaya kemudian kita menjadi orang baik, bukan supaya kita kemudian bisa mengalami penebusan dan keselamatan, tentu saja tidak. Harga penebusan keselamatan tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik kita, amal baik kita, tapi semua telah dibayar oleh kebaikan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Nah, yang menjadi dasarnya adalah ketika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini, kita dapat menyatakan kebaikan itu kepada orang yang lainnya. Lewat kesaksian hidup kita, lewat tindakan hidup kita, kita menyatakan kebaikan karena kita telah mengalami hal itu sebelumnya dari Tuhan. Sehingga kita dapat mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Kita dapat menerima orang lain sebagaimana juga Tuhan telah menerima kehidupan setiap kita. Bahkan kita juga dapat memberkati orang lain sebagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Maka disitulah kita menunjukkan kebaikan hati Tuhan kepada orang lain. Karena kita sebelumnya telah mengalami kebaikan itu dalam kehidupan kita. Jadi ini merupakan dasar utamanya, fondasinya. Jadi ketika kita melakukan sebuah tindakan, sebuah kebaikan, itu bukan kemudian didasari dengan motivasi-motivasi supaya mendapatkan pujian, supaya dikenal orang jadi orang yang baik sebagai pencitraan, supaya kemudian untuk meraup keuntungan dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ini yang menjadi pokok pentingnya, dasar utamanya, bukan supaya tujuannya agar kita mendapatkan pahala, mendapatkan untuk penebusan, keselamatan, tidak. Tetapi kita harus mengerti, karena kita telah mengalami kebaikan Tuhan, maka kita pun juga harus menyatakan kebaikan itu kepada orang yang lain. Itu dasar utamanya. Yang kedua yang juga perlu kita perhatikan, berbuat yang baik itu merupakan kehendak Tuhan bagi setiap kita. Bahkan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 memberitahukan lagi hal ini bagi kita semuanya. Saya akan bacakan bagi saudara dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10.
Firman Tuhan mengatakan demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama pada kawan-kawan kita seiman. Jadi ini merupakan kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan dan harus kita hidupi dalam hidup ini. Nah, ini merupakan fondasi dasar utamanya, sehingga dalam kehidupan kita, ketika kita hidup dalam kebaikan, tetap berbuat baik, nah kemudian nanti akan mengalami berbagai macam tantangan. Bukan berarti kalau orang hidup baik, berbuat baik, nggak ada tantangannya, ada. Nah, hal yang membuat kita bisa tetap kokoh, tetap setia, tidak jemu-jemu untuk berbuat baik adalah kalau kita punya dasarnya yang kuat. Nah, kalau dasarnya tidak solid, tidak kuat, strukturnya tidak kuat, maka bangunan apapun yang dibangun di atasnya akan cepat rubuh. Contohnya, kita berbuat baik, tapi motivasi hati kita supaya mendapatkan pujian. Nah, kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain dan tidak mendapatkan pujian, apa yang terjadi? Nah, kalau motivasinya hanya mendapatkan pujian, itu fondasinya, dasarnya tidak kuat. Dan itu terbukti ketika pujian tidak kita peroleh, tetapi kemudian orang membiarkan begitu saja. Nggak ada pujian, bahkan mungkin itu dicibir oleh orang. Yang terjadi kita akan kecewa dan kita akan berhenti. Karena dasarnya nggak kuat. Begitu diterpa dengan sesuatu sedikit, guncangan sedikit, tiupan angin yang kecil, itu saja sudah rubuh, berhenti, selesai. Karena dasarnya nggak kuat. Atau mungkin karena kita dasarnya adalah kita melakukan kebaikan supaya kita mendapatkan kebaikan. Itu juga nggak kuat. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, tapi yang kita dapatkan mungkin justru sebaliknya, kejahatan, ketidakbaikan. Apa yang terjadi? Banyak daripada orang kemudian akan berhenti melakukannya. Nah, itu merupakan dasar-dasar yang gak kuat. Kalau kita motivasinya, dasar utamanya melakukan perbuatan baik adalah supaya kita mengalami penebusan, keselamatan, mengalami pujian, kemudian kebaikan lebih lagi dan lain sebagainya. Itu dasar yang gak kuat, itu akan membuat kita cepat runtuh. Nah, dasar yang kuat apa? Pertama, dasarnya adalah karena kita telah mengalami kebaikan daripada Tuhan. Nah, dasar kita melakukan kebaikan adalah kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Seperti Bapa kita yang baik, kita anak-anaknya pun juga harus menyatakan kebaikan. Karena DNA kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita pun menyatakan sifat Allah, karakter Allah, kebaikan itu kepada orang lain. Yang kedua, dasar yang kuatnya adalah ini merupakan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita mau taat pada firman Tuhan, pada kehendak Tuhan, itu merupakan dasar yang kuat. Karena kita tahu itu kehendak Tuhan. Jadi sekalipun hal-hal yang di luar mungkin banyak mempengaruhi, tetapi yang paling penting adalah dasar utamanya. Yang di luar bisa memberikan pengaruh, tetapi faktor penentu utamanya adalah dasarnya. Nah, kalau dasarnya kuat, solid, sekalipun diguncang dengan gempa, dengan angin, dengan badai dan lain sebagainya, tapi kalau fondasinya, strukturnya begitu kuat, dia tidak akan tergoyahkan. Struktur yang kuat adalah ketaatan kita pada kehendak Tuhan. Yang berikutnya kita perlu memahami lagi tentang hidup dalam kebaikan ini adalah tentang tujuan utamanya. Tujuan kita melakukan sebuah kebaikan bukan supaya kemudian kita mendapatkan pujian, supaya kita beroleh keselamatan atau beroleh sesuatu yang baik lainnya, atau supaya kita beroleh keuntungan di balik semuanya itu. Terkadang ada orang yang berbuat baik supaya apa? Ya supaya orang baik dengan kita. Kenapa dia berbuat baik? Karena dia telah baik pada kita. Nah, itu kan orang seperti itu. Secara umumnya orang akan melakukan hal demikian. Tetapi tujuan kita berbuat baik adalah tujuannya agar lewat hidup kita Tuhan senantiasa dipermuliakan. Itu merupakan tujuan utamanya. Nggak ada tujuan yang lainnya. Tujuan utamanya itu supaya Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, tujuan utamanya adalah juga selain supaya Tuhan dipermuliakan, tetapi lewat kebaikan itulah dapat menjadi kesaksian yang hidup yang menjadi berkat buat orang yang lain. Kita menjadi berkat buat orang lain lewat kebaikan yang kita kerjakan dalam hidup ini.
sehingga pada endingnya, pada akhirnya menyatakan akhir yang luar biasa. Akhirnya adalah apa? Tujuan utamanya ketika Tuhan dipermuliakan, tapi juga lewat kitab Amsal mengatakan akhirnya kejahatan akan membayar upeti pada kebaikan. Orang fasik akan respect, hormat pada umat Tuhan yang setia. Jadi lewat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa tujuan utamanya kita berbuat baik supaya lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, tidak dipermalukan. Tujuan berikutnya adalah supaya ketika kita menyatakan kebaikan itu, orang lain dapat merasakan kasih Allah, kebaikan Tuhan lewat hidup setiap kita, lewat kebaikan yang kita lakukan. Dengan jalan demikian bisa membuat orang yang jahat berbalik dari kejahatannya dan kemudian bertobat, percaya dan mengenal Tuhan Sang Juru Selamat. Itu poin pentingnya. Sehingga dengan cara demikianlah kita memiliki sesuatu hal yang berbeda. Nah, itu merupakan tujuan pentingnya. Kita berbuat baik adalah bukan supaya dia nanti baik dengan kita. Kenapa kamu berbuat baik? Ya supaya nanti dia baik lagi buat kita. Terkadang orang berbuat baik nggak tulus-tulus amat. Seperti halnya orang mancing ataupun mengail ikan. Kadang-kala kebaikan itu seperti halnya umpan. Dia berbuat baik dengan hal yang kecil dengan tujuan supaya dia mendapatkan ikan yang besar. Nah, kadang-kala orang begitu. Berbuat baik pada orang lain dengan tujuan supaya nanti suatu kali dia ingat kebaikan saya, balas budi. Nah, itu sesuatu yang nggak tulus. Sehingga kadang-kala orang seperti itu. Berbuat baik pada orang lain dengan tujuan supaya nanti satu kali kelak ketika saya membutuhkan sesuatu, ya saya bisa minta bantuan dari dia dan lain sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang nggak tulus. Tetapi yang Tuhan mau adalah sebuah kebaikan yang tulus. Nah, kebaikan yang tulus didasari dengan dasar yang benar, tapi juga tujuan yang benar. Tujuannya adalah supaya lewat kebaikan itu Tuhan dipermuliakan dan membuat orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang jahat, orang yang fasik itu kemudian dapat merasakan kebaikan Tuhan lewat apa yang kita kerjakan dan membuat mereka berbalik dari kejahatannya, kefasikannya dan percaya kepada Tuhan. Itu tujuan penting utamanya. Yang berikutnya yang juga merupakan hal yang penting adalah kebaikan yang kita kerjakan itu merupakan sebuah kebaikan yang tidak seperti standar dunia, tapi standar Tuhan. Dunia punya standar kebaikan. Kalau kamu baik dengan saya juga baik dengan kamu. Tapi kalau kamu jahat dengan saya bisa lebih jahat. Mungkin seperti itu. Tetapi standar firman Tuhan berbeda. Tuhan Yesus juga menyatakan hal yang lebih jelas lagi. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik padamu, apa? Lalu apa bedamu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Tapi kalau kamu berbuat baik bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, itu standar Tuhan yang harus kita hidupi. Memang tidak mudah, tetapi lagi dan lagi dasar utamanya, kalau kita telah mengalami kasih Tuhan, itulah yang akan memampukan kita untuk berbuat kasih kepada orang yang lain. Sangat tidak mudah mengampuni, memberkati, bahkan menerima kembali dan orang yang lain yang telah melukai kita. Itu perkara yang sangat tidak mudah. Tetapi bila kita mau melakukannya, Tuhan akan menolong setiap kita. Seperti yang dialami oleh Yusuf ketika dalam hidupnya. Kemudian bagaimana dia dapat mengampuni saudara-saudaranya. Bagaimana dia bukan hanya mengampuni, tapi bagaimana dia dapat menerima mereka lagi dan bahkan memberkati dan menjamin hidup mereka semuanya. Itu bisa terjadi karena Yusuf tahu tentang tujuan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia mau untuk mengampuni, menerima, bahkan memberkati saudara-saudaranya, menjamin hidup mereka. Bahkan ada sebuah kesaksian yang baik dari seorang hamba Tuhan, Pendeta Joyce Meyer, bagaimana dalam kehidupannya dia dapat kemudian mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa ketika dia mengalami pengampunan dalam hidupnya, mengampuni saudara-saudaranya, mengampuni ayahnya, mengampuni orang tuanya, dan ketika melepaskan pengampunan, menerima dan memberkati,
disitulah terjadi pemulihan yang luar biasa dari Tuhan atas kehidupannya. Tidak mudah bagi dia untuk berbuat baik, menyatakan kebaikan kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Dan itu adalah orang yang terdekat dengan kehidupannya, yang seharusnya melindunginya, yang seharusnya mengasihinya, yaitu ayahnya sendiri. Tetapi ayahnya tidak berbuat yang demikian. Tentu membutuhkan proses, tetapi ketika dia telah mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya, maka dia dapat berbuat baik kepada orang lain. Ingatlah bahwa kita mengampuni orang lain karena Tuhan terlebih dulu mengampuni setiap kita. Kita tidak dapat memberi sesuatu yang tidak kita miliki dalam hidup ini. Kalau kita telah menerima, memiliki pengampunan, kebaikan itu dalam hidup kita, maka baru kita dapat memberikan itu pada orang yang lain. Kalau kita nggak pernah mengalami kebaikan Tuhan, tidak mengherankan kita nggak bisa berbuat baik. Sehingga banyak orang Kristen, orang percaya yang tetap kikir, pelit, dan lain sebagainya, tetap kejam, tetap jahat. Kenapa ini terjadi? Karena mungkin saja hidupnya belum mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kalau dia sudah mengenal kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, tidak mungkin dia tidak akan berbuat baik. Berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian yang terakhir adalah berbicara tentang kebaikan hati ini adalah supaya dalam hidup kita tetaplah berbuat baik, sekalipun mungkin dalam yang kita kerjakan dalam hidup kita terkadang kebaikan itu bisa disalah mengerti, sekalipun mungkin kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan kejahatan, tapi tetaplah berbuat baik. Terkadang dalam hidup kita yang sulit adalah kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Yang sulit untuk kita kerjakan adalah ketika kita tetap berbuat baik, tapi kebaikan itu ketika dibalas dengan kejahatan, itu sulit bagi kita untuk tetap berbuat baik. Terkadang membuat kita komplain, bersungut-sungut, menggerutu, kita nggak terima, hati kita bergejolak dan kita rasanya inginnya memberontak. Kita sudah baik, dibalas dengan yang nggak baik. Kita sudah mengasihi dia, dia malah mungkin mengkhianati, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Tetapi tetaplah berbuat baik. Firman Tuhan mengatakan, sebab apabila datang waktunya kita akan menuai bila kita tidak menjadi lemah. Jangan biarkan reaksi dari orang lain itu kemudian melemahkan dalam hidup kita. Tuhan mau kita secara loyal, setia, konsisten untuk tidak jemu-jemu berbuat yang baik. Mengapa demikian? Karena nanti datang waktunya kita pasti akan menuai. Menuainya apa? Menuai kebaikan, terutama membawa orang mengalami kebaikan Tuhan dan bertobat percaya kepada Tuhan. Itu adalah pokok pentingnya. Sehingga dengan jalan demikianlah membawa orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh jemu-jemu berbuat baik. Baru 1-2 kali kita sudah capek dan kita inginnya menyerah. Kita berbuat baik disalahartikan, sudah kita berhenti. Kita berbuat baik dibalas yang jahat, kita nggak mau lagi berbuat baik. Kita berkata kapok, kita berkata ya sudahlah, saya nggak mau. Jangan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar tetaplah berbuat apa yang baik. Kepada siapa kita berbuat baik? Firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9-10, kepada semua orang. Memang istimewa untuk saudara-saudara seiman. Tetapi pada umumnya pada semua orang kita menyatakan kebaikan. Tapi juga jangan lupa menyatakan kebaikan bagi orang-orang seiman. Supaya dengan jalan demikianlah kita menyatakan kebaikan itu pada orang lain. Sebagai contoh yang terakhir, saudaraku dikasihi Tuhan, jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat yang ada di Makedonia adalah jemaat yang miskin, melarat, dan susah. Namun sekalipun demikian keadaan secara jasmani dalam hidup mereka, namun firman Tuhan mengatakan mereka bersukacita di dalam Tuhan. Mereka miskin dan melarat, bahkan susah, menderita, bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka mengikut Tuhan. Mereka harus mengalami konsekuensinya ini. Ada pergumulan, ada hal yang diizinkan, mereka ditekan sehingga mereka mengalami penderitaan, penganiayaan, bahkan kemiskinan dalam hidup mereka. Tetapi ketika Rasul Paulus mengatakan kita akan mengumpulkan uang untuk orang-orang percaya yang ada di Yerusalem yang membutuhkan, maka pada waktu itu yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia, sekalipun menurut ukuran
jasmani, mereka sangat miskin, bahkan melarat. Tetapi mereka dengan setia mengumpulkan hal itu melampaui dari apa yang ditargetkan. Bukan untuk cari muka, bukan untuk cari nama, tetapi yang dilakukan itu karena mereka telah mengenal kasih karunia Allah. Ketika mereka sudah mengenal kasih karunia Allah, bahwa Dia yang kaya mau menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia yang hidup mau menjadi mati supaya kita yang mati menjadi hidup. Dia yang mengalami kemuliaan, Dia mau turun menjadi hina supaya kita yang hina menjadi mulia. Nah, orang yang mengerti dan mengenal hal ini dan mengalaminya, maka tidak mungkin dalam hidupnya tidak menyatakan kebaikan. Sehingga mereka bahkan memaksa Rasul Paulus, mendesak untuk memberikan. Bahkan mereka memberikan melampaui hal yang bisa mereka berikan. Kenapa hal ini terjadi? Bahkan mereka ditunjukkan sebagai sebuah teladan dibandingkan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus, jemaatnya secara jasmani kaya dalam kehidupan yang baik secara materi. Tapi sayang, ketika disuruh untuk mengumpulkan uang pada waktu itu persembahan kasih, mereka lama sekali mengumpulkannya. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan contoh ini loh lihat jemaat Makedonia. Sekalipun mereka melarat, miskin, susah, tapi mereka semangat dalam memberi untuk Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita dapat menyatakan kebaikan itu kepada orang lain. Karenanya pagi hari ini, tetaplah berbuat yang baik. Kepada siapa? Kepada semua orang, tapi khususnya pada saudara kita yang seiman. Kalau kita telah mengalami kebaikan Tuhan, tidak mungkin kita tidak menyatakan kebaikan itu pada orang yang lain. Mari kita mau datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami telah dengar firman-Mu. Firman-Mu sungguh luar biasa, memberkati dalam hidup kami, supaya dalam hidup ini kami tetap berbuat apa yang baik. Karena kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami telah mengalami kebaikan Tuhan, maka kami pun harus menyatakan kebaikan itu kepada orang yang lain. Sebagaimana Tuhan mengasihi, menerima, dan menyatakan kebaikan-Mu atas kami, kami pun juga belajar untuk mengasihi, menerima, dan menyatakan kebaikan itu kepada orang yang lain. Dengan tujuan juga supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan membuat orang yang lain yang tidak mengenal Tuhan, orang yang jahat, orang yang fasik, berbalik dari kefasikan dan kejahatannya, dan kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan, kebaikan itu merupakan kehendak Tuhan yang harus kami taati dan ikuti dalam hidup ini. Kami tahu kemampuan kami terbatas, tapi dengan pertolongan Roh Kudus akan memampukan kami dapat melakukan firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami bermohon kepada Tuhan, Tuhan memberkati kami semuanya dengan sehat kuat daripada Tuhan, dengan sukacita, damai sejahtera, bahkan hikmat Tuhan tambahkan dan limpahkan atas kami semuanya. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari hidup kami tahu bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kami semuanya. Bahkan Tuhan memelihara kehidupan kami, sehingga kami semua boleh mengalami lagi berkat yang baru daripada-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang mengikuti doa pagi ini Tuhan. Dimanapun saudara berada, biar kasih dan kebaikan Tuhan memberkati kehidupan kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita menerima lagi rahmat yang daripada Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan kembali aktivitas kehidupan kami menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Penyertaan dan perlindungan-Mu ada atas setiap kami semuanya. Baik kami akan bekerja berusaha, baik kami yang akan melanjutkan lagi aktivitas kehidupan kami, studi pendidikan kami, dan lain sebagainya. Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya di pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.